kita tadi kan udah bahas masalah cinta kan, secara khusus dalam paradigma monogami ya, hubungan one by one. Ya, oke. Sekarang saya mau nunjukin semacam paper gitu. Jadi di sini disebutkan bahwa dari penelitiannya orang-orang ini, Fraser 1985, Murdoch and White. Oke. Nah, belum kelihatan kan? Udah kelihatan belum? Belum. Oh, ini oke ini. Oke, good. Sudah kelihatan? Kelihatan ya. Oke. Nah, jadi poligini itu dibolehkan di 84% masyarakat manusia ya. Nah, dengan kata lain, poligini, buat yang belum tahu ya, poligini itu di mana satu laki-laki bisa memiliki multiple wives atau lebih dari satu istri gitu. Tapi hanya 5% sampai 10% laki-laki yang punya istri secara bersamaan. Nah, ini berdasarkan penelitian ini. Dengan kata lain, walaupun 84% masyarakat manusia itu setuju poligini boleh, poligini bukan poliandri ya. Kalau poliandri itu kan satu istri, suaminya banyak gitu. Tapi ini poligini. Tapi tetap monogami itu menjadi satu norma spesies kita gitu. Jadi spesies kita itu kalau kawin itu tetap sebagian besar itu monogami. Nah, sekarang saya mau tanya nih dok, kenapa sih kok monogami itu bisa seperti itu gitu? Padahal di binatang lain mungkin mereka tidak terlalu mementingkan monogami gitu kan. Nah, selain itu apa alternatif dari monogami gitu? Soalnya masyarakat kita biasanya kalau mikir masalah pernikahan atau hubungan pacaran gitu ya, kita mikirnya selalu monogami one by one gitu. Ada nggak alternatif yang disebut poliamori itu tadi, gimana itu open relationship? Risikonya apa aja dan keuntungannya apa aja kira-kira? Ya, kalau kita memandang poligami itu, kita melihat ya dari masyarakat kecenderungannya poligami itu. Nah, kalau melihat seperti itu kita melihat bahwa kita kan melihatnya kan dalam masa peradaban ini ya, peradaban mulai dari yang namanya nenek moyang kita ya masuk dalam fase agriculture ya. Nah, dalam fase agriculture itu, ya memang gitu ya. Agriculture itu yang memaksa kita punya rumah. Gitu ya. Punya rumah. Dalam hal ini kita didomestikasi oleh gandum dan padi. Gitu ya. Yeah. Manusia yang didomestikasi, bukan manusia dipaksa berhenti. Gitu ya. Dipaksa tidak meninggalkan. Jadi sebetulnya manusia itu didomestikasi oleh padi dan gandum gitu ya. Mereka gennya menyebar. Jadi sebetulnya pada hal ini kita menjadi budaknya mereka itu. Kalau mereka itu kena hama kita bersihkan, kurang air kita kasih gitu ya. Jadi pada dasarnya itu manusia itu didomestikasi oleh gandum dan padi. Nah, pada saat itu sudah kita mempunyai yang namanya konsep tentang peradaban. Sebelumnya kan nggak ada. Gitu ya. Sebelumnya itu kita nggak punya. Peradaban itu muncul pada saat kita terdomestikasi, kita menetap. Sama lah kalau kalian pernah kos nggak itu kuliah itu. Pada saat kamu masuk kos-kosan itu kamu mungkin bawa satu tas kecil gitu. Tapi begitu mau pindah kos, itu 3 mobil nggak cukup itu. Karena kamu mau naruh segala sesuatu. Nah, itu yang namanya munculnya peradaban di situ. Nah, peradaban di situ itu akhirnya muncul kebiasaan-kebiasaan baru. Nah, kebiasaan-kebiasaan yang sesuai dan memberikan keuntungan evolusioner itu yang bertahan. Misalnya kalau kenapa sih monogami itu kok jadi akhirnya meskipun masyarakat di seluruh dunia itu kenal lah poligami, manusia itu 80%, tapi yang poligami sedikit. Pertama, sumber dayanya itu. Sumber daya itu penting itu. Ya. Sumber daya itu penting ya. Kamu uang aja nggak cukup loh, mau poligami apaan gitu misalnya ya itu. Jadi orang yang poligami itu dalam masyarakat berperadaban mulai dari itu adalah yang mempunyai sumber daya tinggi gitu. Ya.
Kalau kita melihat, karena pada saat itu yang namanya pernikahan sudah menjadi seperti sebuah perjanjian, ya. Udah, ya ini jangan disentuh dulu, ini punya aku loh ya, gitu. Pada perempuannya sih, artinya yang begitu itu laki-laki, gitu. Maksudnya laki-laki boleh menyentuh siapa saja, perempuan nggak boleh, gitu ya. Ini timpang sih memang setelah terjadi setelah terjadi revolusi agriculture ini, akhirnya ya poliamori itu tidak pernah menjadi sebuah institusi lagi. Ya, kalau dalam masyarakat pengumpul, yang namanya poliamori itu bisa menjadi satu keluarga inti. Gitu. Ya, poliamori itu udah umum itu. Nah, pada saat masyarakat agriculture itu tidak memungkinkan lagi. Karena apa? Satu, sumber daya itu ngumpul pada satu orang tertentu, kepala suku misalnya ya itu. Kalau dalam masyarakat pemburu pengumpul ini egaliter gitu ya, sumber daya. Nah, pada saat itu makanya meskipun yang namanya 84% masyarakat itu kenal poligami, yang poligami cuma sedikit. Nah, yang memang yang punya sumber daya cuma sedikit ya. Kepala suku lah gitu ya. Pemimpin agama lah gitu ya, itu ya. Kenapa ya mereka yang punya sumber daya itu. Nah misalnya ini petani gitu ya, terus kemudian penghasilannya nggak jelas, mau poligami, ya nggak mau lah ceweknya gitu. Mana sih gitu, kamu hidup sengsara ngajak-ngajak, nggak mau gitu. Oke. Kalau itu penjelasannya itu. Jadi kalau di dalam antropologi itu dikenal tradisi cultural evolution, jadi evolusi budaya gitu. Kalau misalnya di dalam perspektif Darwinian itu, kalau evolusi organisme itu kan seleksi alam terhadap organisme gitu. Kalau seleksi cultural evolution itu seleksi terhadap budaya. Nah, dikatakan bahwa sebenarnya monogami itu berevolusi, bisa bertahan sampai sekarang karena memberikan keuntungan-keuntungan kultural. Misalnya kalau monogami itu lebih stabil masyarakatnya. Kenapa? Karena mereka tidak banyak perang, tidak banyak rebutan juga gitu. Nah, kita ada juga penemuan antropologis yang mengatakan bahwa kalau misalnya di masyarakat yang poligini, itu biasanya anak istri-istrinya yang banyak itu, dia bisa saling berkonflik gitu. Bahkan anaknya, istri satunya diracun dan lain sebagainya. Jadi ada banyak keuntungan dari monogami yang membuat dia bertahan sampai sekarang gitu. Tapi sekarang kan kita memasuki kekayaan baru ya. Kita sekarang sudah memasuki era di mana perempuan dan laki-laki itu semakin setara dalam hal economic power gitu. Perempuan juga makin educated, makin terdidik, makin labor di dalam pekerjaan tuh mereka jumlahnya semakin setara gitu kan. Nah, sekarang semacam gagasan poliamori itu muncul lagi dong. Kayak kenapa sih kita harus membatasi partner kita itu satu-satu gitu? Kenapa enggak kita membuka hubungan? Nah, tema hari ini juga salah satunya adalah open relationship gitu kan. Kenapa sih kita enggak membuka hubungan kita misalnya dengan kesetujuan satu sama lain tentu saja gitu. Jadi misalnya ada satu laki, satu perempuan. Mereka bisa sepakat, oh ya, datengin perempuan baru, terus nanti datengin laki-laki baru gitu. Dan mereka bisa aja tinggal serumah. Memang ini tabu sih dalam budaya kita gitu. Apalagi di Indonesia. Ya kan? Sekarang Tan itu. Ya. Itu sekarang Tan. Ya. Kira-kira sekarang Tan. Ada pertanyaan juga nih di komen. Apa risikonya, keuntungannya itu apa kalau kayak gitu, Dok? Yang pertama ya Tan ya. Kalau memisahkan antara seleksi alam dan budaya, jangan lupa bahwa budaya kita itu juga hasil kerja dari alam kita ini. Gitu ya. Kenapa kita memisahkan antara budaya dengan seleksi alam? Budaya ini, jangan lupa manusia ini juga bagian dari alam. Gitu. Ya, betul. Ya? Betul. Ya? Jadi yang kita lakukan, perilaku kita, bahkan perilaku binatang-binatang lain itu mempengaruhi survivabilitas kita itu. Kita saling bergantung. Ya. Saling bergantung. Jadi yang dikatakan bahwa seleksi budaya
hello, budaya ini juga bagian dari alam gitu. Ya, jadi Darwinian, memang bedanya apa? Tidak ada bedanya. Kalau kita melihat evolusi modern ya evolusi modern itu melihat ya kalau kita melihat bahwa segala sesuatu yang memberikan keuntungan evolusioner itu akan bertahan gitu ya. Bahkan misalnya tadi ya monogami itu kan ya karena kesesuaian kebutuhan pada saat itu ya. Nah, kenapa sekarang misalkan Gantan tadi bilang bahwa sekarang misalnya ya Tan ya poliamori itu menyeruak lagi gitu ya. Pernyataanmu itu sudah betul sih, menyeruak lagi karena dulunya memang poliamori gitu. Iya. Yeah. Ya, poliamori. Nah, masalahnya adalah 10.000 tahun terus kemudian yang namanya institusi itu kemudian itu kamu milikku dan aku milikmu dan tidak boleh dimiliki orang lain. Itu sumber persoalan baru sih sebetulnya itu. Sekarang loh ya itu. Sekarang itu. Nah, kedepannya gimana? Ya, kita tidak tahu persis loh kedepannya bagaimana. Hanya sekarang kalau kita melihat bahwa dunia poliamori pernah menjadi satu institusi keluarga dalam satu keluarga. Poliamori beneran itu. Beberapa perempuan dan beberapa laki hidup dalam satu keluarga itu. Waktu yang lama gitu ya. Nah, terus tapi kan ingatan kita lupa dalam hal itu ya. Nah, kita sekarang itu dengan ketat itu mengatakan yang perselingkuhan itu enggak boleh itu ya. Oh, tapi semua orang ingin gitu ya itu. Yang sekedar ngelirik itu enggak boleh lirik-lirik itu. Nah, gitu ya itu. Gimana gitu ya itu. Kalau secara ini ya, secara statistik itu laki-laki itu menginginkan 14 pasangan seksual dalam hidup. Rata-rata. Ya mesti ada yang lebih, ada yang kurang, saya ada pernah yang baca enggak. juga. Ya, itu satu-satu atau secara bersamaan dari semua sini. dong? Ya artinya Kak, bersamaan atau enggak, 14 itu banyak, Des. Gitu. Ya. Kamu bilang bersamaan atau tidak, itu 14 itu banyak, itu. Ya, 14 itu banyak. Ya, nah kalau ini menjadi ukuran, berarti ya poligami tadi itu adalah hitungannya kan institusi pernikahan toh itu. Yang namanya hubungan itu kemudian dijadikan dalam satu institusi pernikahan, ya itu yang disebut gami-gamian tadi itu. Ya ini perlu dibedakan antara sebetulnya manusia itu bagaimana dan institusi yang kamu sebut itu apa itu. Nah, yang dikatakan Gantan tadi kan orang gimana pun juga mereka itu ternyata sekian ya lebih banyak yang monogami secara institusional pernikahan itu. Lah di belakang ya sama tahu itu ya. Kalau yang namanya gami-gamian itu disebut sebagai institusi pernikahan, oh iya, semua dipaksa monogami lebih banyak. Kenapa? Sumber daya itu. Hanya kalau kita ngomong gami apa gamet itu ya. Gamet itu kan kalau kita dulu belajar gamet itu kan jenis kelamin ya, gami gitu ya. Jadi kalau kita itu terus kemudian melihat bahwa laki-laki, rata-rata laki-laki menginginkan 14 pasangan seksual itu dalam seumur hidupnya, masih ngotot kita bahwa itu monogami itu ya kan enggak itu. Hanya saja fakta, secara faktual masyarakat manusia ini dalam sejarahnya lebih banyak yang monogami daripada yang poligami. Kenapa? Terpaksa gitu. Karena yang namanya pernikahan itu perlu sumber daya gitu ya. Yang memaksa mereka ya udah deh gitu. Satu aja nggak kuat ngasih makan, dua itu. Bisa perang terus ini gitu. Itu salah satunya. Tapi bahwa poliamori itu sekarang menyeruak terus kemudian ya udah kita lihat bagaimana manusia itu menemukan jalannya itu.
kita tidak bisa meramalkan atau memperhitungkan apa yang akan terjadi di depannya. Nggak bisa. Apalagi sekarang ya. Sekarang itu malah acak ini ya. Apa yang akan terjadi 5 tahun ke depan itu kita betul-betul gelap sekarang. Ya, sama dengan misalkan 10 tahun yang lalu, kan kalian nggak pernah membayangkan bahwa yang namanya pesan ojek harus online gitu. Nggak bayangin gitu. Ya. Jadi bahwa sekarang ini ada beberapa ide atau bahkan gerakan gitu ya, menyuarakan polyamory is fine gitu ya. Ya, dari dulu ya memang sih. fine sih gitu. Emang fine. Hanya saja ya tidak semua orang itu mendadak bisa menerima itu. Kayak Desi gitu, posisinya luar biasa Desi ini ya. Karena tahu lah aku Savan sindrom, aku tahu sekali lihat kamu. Ya. Dokter. Nah, iya. Dok mau izin tanya. Oke, boleh. Boleh? Ya. Makasih kesempatannya Dok sama Desi sama Gantan. Nah, ini menarik sekali ya tadi dari awal tadi sudah jelasin tentang relationship mulai dari zaman berkumpul, pertanian sampai evolusi sampai sekarang yang ada romantisme dari tahun yang lalu sampai tadi ada poligami, tadi amori itu tadi. Nah, aku mau tanya ke dokter nih. Kan dokter sering ke Jepang nih. Nah, saya mau tanya fenomena yang ada di Jepang ini agak antitesis sama yang poliamori. Nah, itu aku dengar katanya yang April kemarin itu aku lihat di Twitter itu ada pemerintah Jepang itu memberikan insentif 600.000 yen buat yang mau menikah. Saking nggak ada yang mau nikahnya di Jepang gitu. Ya. Bener ya, Dok? Nah, itu iya memang. Kok bisa gitu fenomenanya itu gimana Dok penjelasannya? Ya, beda budaya kecualian. Tentu. Oh iya. Oh iya, perkecualian iya. Orang Jepang itu budayanya dalam, banyak tabu di Jepang gitu ya. Hanya mereka itu terbuka gitu dengan hal-hal yang baru itu terbuka. Hanya dengan tradisi mereka kekeh gitu ya. Ya nggak apa-apa juga gitu. Cuman ya yang seperti yang terjadi di Jepang bahwa pemerintah memberikan yang namanya ya, maksudnya gitu. Jadi ya mereka membuat bagaimana angka pertumbuhan itu, pertumbuhan di Jepang itu, maksudnya tingkat kesuburan orang Jepang itu naik lagi dengan memberikan insentif gitu ya, memberikan mungkin perlu mengimpor orang Indonesia ke sana gitu ya. Iya nggak apa-apa gitu ya. Ya memang yang perlu di highlight itu ya, highlightnya itu sekarang sebetulnya kan kita ini kan sudah live as one sebetulnya. Kita itu hidup bareng sebetulnya. Ya. Apa yang terjadi di Jepang sekarang dengan apa yang terjadi di situ itu kan kita bisa connected ya, bareng gitu. Nah, masalahnya apa sih masalahnya? Sebetulnya nggak ada masalah sih sebetulnya ya. Masalah itu kita buat sendiri bahwa ini membuat masalah karena kita sulit memahami. Seperti tadi yang ditanyakan Yuma tadi ya, misalnya di Jepang itu yang disuruh punya anak nggak mau. Di Indonesia malah banyak anak aneh ya. Ini manusia kayak kelinci tiap tahun mana gitu. Itu sulit itu dikasih tahu ya dengan pegangan yang berbeda. Nah, pegangan yang berbeda itu it's fine itu ya. Zaman yang menentukan mana yang akan membuat kita survive itu. Ya. Kita tidak bisa mengatakan bahwa yang di Jepang ini lebih bagus dari di Indonesia secara evolusioner ya. Tidak tahu itu. Tidak tahu.
bahwa nilai-nilai yang dianggap di Jepang ini nilai yang bagus, belum tentu itu kompatibel dengan orang Indonesia. Misalnya di Jepang, misalkan di Jepang, anak kecil masuk TK itu syaratnya adalah bisa ke toilet sendiri, bisa kencing sendiri, bisa beol sendiri, bisa pupuk sendiri, bisa cebok sendiri, bisa makan sendiri. Itu syarat masuk TK. Gitu. Syarat masuk taman kanak-kanak. Di Indonesia harus hafal Al-Fatihah, Al-Ikhlas itu. Ya. Nggak apa-apa, itu pilihan gitu. Itu pilihan. Tetapi kita tidak bisa mengharapkan orang yang anak-anak yang diperlakukan di Jepang itu akan menjadi seperti anak yang diperlakukan di Indonesia. Nggak bakalan gitu. Ya, jadi highlightnya kalau kita menginginkan sebuah masyarakat, tapi kita arahnya tidak seperti masyarakat itu, yang arang namanya. Sama dengan cinta-cintaan ini, gitu ya. Kalau kita semakin merumitkan cinta ini, ya makin rumit, gitu. Ya, makin rumit lah, gitu. Kalau kita makin merumitkan cinta yang sebenarnya sederhana ini, ya memang makin rumit, gitu. Makin berantem. Berantemnya itu, kenapa? Karena sekarang yang namanya nilai itu, sekarang itu, kita tidak mempunyai lagi nilai bersama. Ya. Selama hampir 100 tahun gitu ya. 100 tahun lebih dikit lah ya. 100 tahun yang namanya humanisme ya, 150 tahun ya. Humanisme itu menjadi pegangan kita itu ya, dalam bermasyarakat. Hampir 100 tahun sejak Perang Dunia Pertama itu yang namanya humanisme yang sempat kokoh itu kan 1 liberalisme, 2 komunisme, 3 fasisme. Ini humanisme yang sempat kita jadi pegangan lama itu ya. Humanisme. Ya, setelah Perang Dunia Kedua fasisme hilang gitu aja. Tahun 88 komunisme hancur gitu aja gitu ya. Tinggal 1 nih humanismenya itu. Dan humanisme sekarang pun sudah tidak bisa kita pegang lagi. Kita sudah tidak sedang dalam keadaan sepakat dengan humanisme. Kalau yang namanya humanisme ya secara terminologi humanisme itu pada saat manusia itu berhenti mengkonsumsi teologisme dalam berpolitik gitu ya. Tapi humanisme sendiri itu kan mengutamakan manusianya ketimbang yang lain-lain. Iya, ya. Tapi sekarang manusia dengan manusia bisa berantem gara-gara yang satu makan anjing, satu enggak. Ya. Jadi humanisme pun sudah runtuh sekarang. Gitu. Jadi sekarang kita sedang dalam tepi yang namanya kita tidak punya kesepakatan. Gitu. Karena liberalisme satu-satunya sisa dari humanisme itu pun sudah runtuh ini. Nah, apalagi cinta-cintaan ini. Kamu tidak akan pernah menemukan kata sepakat tentang cinta ini. Kenapa? Lah narasimu kamu ubah-ubah gitu. Narasi cinta gaya Eropa, narasi cinta gaya Cina, narasi cinta gaya Jepang tadi yang menanya tadi itu. Gimana kita membuat ini? Jadi kamu masing-masing mempunyai narasi sendiri. Meskipun dalam kelas-kelas cinta itu mencoba mengambil jalan tengah. Begitu pulang berantem lagi lah kamu gitu. Sama itu kamu ikut sesi motivasi itu di dalam itu kayaknya kamu bisa membeli dunia itu keluar. Wah, besok duniamu beli itu. Habis ikut sesinya Mr. Tengu misalnya itu. Besok ya setelah 2 hari 3 hari tetap aja kamu kayak gitu ya. Itu tidak akan. Yang namanya kelas-kelas cinta itu, kelas-kelas cinta. Kelas-kelas cinta itu saya bukan kritik ini ya, bukan kritik. Karena yang namanya cinta yang kamu sebut itu adalah melibatkan emosi. Ya. Itu tidak bisa diberitahu, tapi dilatih gitu. Segala sesuatu yang melibatkan otak emosi dan memori implisit itu tidak bisa diberitahukan atau dikandani ya, nggak bisa itu. Secara kognitif itu nggak bisa. Yang ada adalah dilatih. Seperti membuang sampah itu.
Di Indonesia itu jangan membuang sampah sembarangan. Itu di mana-mana. Tidak pernah itu berefek. Gitu. Kenapa? Karena itu diberitahukan, tidak pernah dilatihkan. Gitu. Segala sesuatu yang melibatkan otak emosi harus dilatih. Gitu. Dan kesepakatan itu adalah sejak kecil. Kalau di Jepang ini atau di Prancis atau di Eropa, pengasuhan anak itu seragam semua. Gitu. Seragam. Mulai di rumah sakit itu diberitahu itu ibunya itu nanti kalau anaknya itu nangis di rumah pastikan aja popoknya nggak basah. Kalau nggak basah ya udah tinggal tidur lagi gitu. Jangan digendong gitu. Jadi setiap anak itu mulai kecil dipisahkan dari orang tuanya. Kalau nangis orang tuanya bangun popoknya basah apa enggak ya udah ditinggal tidur lagi gitu. Ya, itu yang dilakukan. Terus kemudian pada saat anak berjalan, baru belajar berjalan, itu pasti diharuskan membuang popoknya sendiri. Baru belajar jalan, diharuskan buang popok. Kalau mau berak, pup itu harus ke kamar mandi. Gitu. Toilet, jadi dari kecil sudah begitu. Nggak pakai diajari berdoa sebelum makan lah, sebelum tidur. Nggak ada itu. Ya. Dan tidak beritahu kalau kamu nyuri dosa lo yang nggak pernah dikasih tahu. Tapi di Jepang ini kalau ada yang namanya dompet ketinggalan nggak ada yang ngambil itu karena itu adalah bagian dari otak emosi seperti cinta-cintaanmu ini. Gitu. Kalau kita menganggap bahwa cinta-cinta ini adalah mempererat yang namanya institusi atau komunitas atau populasi apalah itu terserah itu harus dilatih. Dilatih, bukan dikasih tahu. Kamu ya sama suami harus menghormat. Nggak bakalan nyambung gitu ya. Kamu ikut kelas cinta 3 jam, 5 jam sehari kalau nggak pakai latihan ya nggak bisa itu. Harus ada modulnya. Gitu. Yang harus dilakukan. Ini saran untuk orang yang punya kelas-kelas cinta. Oke? Oke, dokter. Saya mau nanya nih, dok. Oke, tadi kan kita ngomongin masalah cinta, terus open relationship, infidelity. Nah, kalau dokter sendiri gimana, dok? Dokter di beberapa kesempatan tuh pernah ceritakan kalau dokter tuh punya semacam Savant syndrome ya, dok? Bener nggak? Iya, memang. Dan berarti ada di dalam autism spectrum ya? Ya. Memang ya, autism dan Savant itu tidak berdiri sendiri-sendiri. Meskipun Savant syndrome itu 50% itu berhubungan dengan autism, tapi itu dua hal yang berbeda. Biasanya orang-orang dengan yang mempunyai handicap seperti itu kan mereka punya tantangan sosial kan. Nah, apalagi tantangan percintaan kan pasti punya kan. Nah, dokter dulu jelas itu. Dokter dulu gimana ceritanya, dok? Kan sekarang udah nikah nih. Lebih banyak yang jijik lah sama aku daripada yang seneng gitu. Orang ya dulu gimana ceritanya, dok? Bisa mengatasi itu gitu. Ya saya juga heran ada yang mau. Dok. Saya juga heran kok ada yang mau gitu. Ya, gini ya, bagi saya ya dalam waktu yang sampai sekarang, bagi saya itu emosi itu ya hal yang perlu, tapi ya nggak perlu banget untuk kemudian di follow up gitu. Dan itu jadi kendala memang itu jadi kendala itu. Sampai saya ini kan latihan ngomong di depan umum ini lama loh. Mulai tahun 96 itu. Lama baru berani ngomong di depan publik tahun 2009. 96 sampai 2009, itu 13 tahun. Latihan itu ya. Tetap aja saya ini kalau lihat rekaman saya nanti ya, kalau ada yang YouTube terus saya lihat omong-omongan saya ini, saya pikir pengen nampar aja anak ini gitu ya. Saya sendiri aja pengen nampar gitu ya. Kok nggak diambil? Enak-enaknya gitu. Ya itu adalah handicapnya itu.
memang yang namanya Safwan kan kemampuan yang unik dalam hal tertentu, tapi secara umum sebetulnya mempunyai handicap yang berat dalam bersosialisasi dan kognisi gitu. Apa yang kamu kenal, apa yang ada dalam kognitifmu itu berbeda dengan aku. Beda. Ya. Cara kita memandang dunia itu berbeda. Gitu. Kalau orang-orang seperti yang Safwan sindromnya model saya ini lebih memandang secara ontologis ketimbang epistemologis itu ya. Memandang apa adanya, ontologis apa adanya daripada bagaimana kita memahaminya gitu. Jadi kebenaran di atas moralitas gitu ya, fokusnya biasanya. Iya, itu melihat begitu bahwa moralitas itu adalah bagian dari alam dan memberikan konsekuensi. I know itu ya, tapi ya untuk menjalani itu ya nanti dulu itu handicap tersendiri. Ya termasuk cita-citaan itu. Nah, itulah. Ada nggak? Kan dokter udah punya istri gitu. Maksudnya udah sukses gitu secara romantik, secara mating, secara perkawinan. Ya, ada nggak tips buat anak-anak neurodivergent di luar sana gitu mungkin? Oke, neurodivergent ya. Karena kita itu selalu berhubungan dengan orang yang berbeda gitu. Dengan yang berbeda. Dan kita juga orang yang unik dan kita berhubungan dengan orang yang unik juga. Jadi setiap hubungan itu unik gitu. Jadi saran saya satu, jangan suka ngasih nasihat, gitu. Kamu nggak tahu apa yang dirasakan orang lain itu. Ya, jadi kalau ada tip dari saya adalah kita unik, berhubungan dengan orang yang unik. Akhirnya hubungan kita jadi unik. So stop sharing gitu loh ya itu. Ini sukanya itu kita itu jadi penasehat itu loh ya itu. Stop jadi penasehat gitu. Ya, empati bagus, tapi suka ngasih nasihat itu nggak punya empati gitu. Ya, yang namanya empati itu lebih menerima share ketimbang nge-share gitu ya. Gitu. Itu empati. Empati itu lebih menerima share daripada kita nge-share. Gitu. Jadi orang yang suka ngasih nasihat itu sebenarnya nggak punya empati, guayanya tok aja itu. Jadi ya tips bagi saya yang bisa saya berikan, setiap hubungan itu unik. Jadi jangan sok gaya-gayaan nasihatin gitu. Ya kecuali memang itu memberikan keuntungan ekonomi ya silakanlah, bagus kok itu ya itu. Ya seperti sulap itu loh ya. Orang nonton sulap kan tahu kalau dibohongin ya gitu ya. Dan yang namanya magician doesn't believe in magic. Ya, jadi pesulap itu nggak percaya sama yang mujizat, oke? James Randi. Oke, dokter. Ya. Dok, ada yang mau nanya nih, Dok. Halo. Mas Ical. Boleh orang nanya aja kok. Apa? Apa, Cal? Oh. Rajin banget Mas Ical. Woi, Ical ini emang kok. Buat semuanya. Dok, ini mau tanya. Kan tadi dijelaskan bahwa percintaan itu apalagi dari beberapa bulan 3 sampai 6 bulan. Terus bagi orang yang menikah mungkin akan merasakan sensasi cinta yang sama 3 bulan atau 6 bulan. Nah, tapi katanya setelah menikah itu sudah tidak ada cinta lagi, tapi yang dipertahankan adalah komitmen untuk bersama, komitmen apa-apa dan sebagainya dan kawan-kawan. Nah, itu gimana dengan pengaruh otaknya? Apakah hormon itu akan terus-terusan untuk mempertahankan atau seperti apa? Halo, jangan suaramu hilang, jangan.
misalkan pertanyaan yang namanya sudah makan apa belum gitu ya. Yang ada itu urusan itu ini adalah ini talang bocor itu besok yang telepon tukang siapa gitu ya. Besok anak rapotan yang ngambil siapa, ini kursi udah warnanya jadi jelek. Itu urusan-urusan rumah tangga, itu urusan-urusan yang begitu itu. Sehingga yang namanya kerjasama yang disebut Ical tadi komitmen itu jauh lebih penting itu. Jauh lebih penting. Nah, beberapa orang meromantisasi hal ini sebagai cinta-cintaan. Ya nggak apa-apa juga sih gitu. Itu ya harmonis banget, itu saling mencinta itu. Padahal ya sebetulnya mereka itu sedang menikmati hubungan yang menikmati hubungan yang kerjasama dalam hal mempertahankan keutuhan organisasinya itu. Ya itu. Orang menunjukkan itu ya rukun banget loh ya itu. Saling penyayang itu. Iya duitnya ada itu ya. Masing-masing dibelikan, saling membelikan, yang satu ulang tahun satu membelikan coat overcoat, yang satu memberikan Louis Vuitton ya oke itu. Coba apa kamu kalau misalkan gajian nggak jelas, sebulan gajian 6 bulan enggak, gimana mau? Nah itu yang kemudian seringkali bahwa komitmen, tapi yang namanya dalam keluarga inti, misalnya dalam sebuah masyarakat pedesaan itu, nilai komitmennya juga berbeda dengan nilai komitmen misalkan masyarakat perkotaan itu berbeda itu. Bahwa itu punya komitmen iya, misalkan sama lah yang namanya dalam keluarga, satu keluarga singa itu ya, satu jantan dengan beberapa itu, mereka kan komitmen itu. Sama. Apakah mereka punya cinta-cintaan? Iya, waktu percumbuan gitu. Nah itu ya komitmen gitu. Bahwa itu penting, iya, dalam sebuah hubungan jangka panjang, komitmen memang lebih penting. Tapi kalau komitmen itu tidak dimulai dari cinta-cintaan yang interaksi terus kemudian saling mengenal, saling mengerti, ya nggak bakalan gitu. Jadi jatuh cinta atau yang namanya percumbuan tadi itu bagian penting dalam mendekatkan dua atau lebih orang itu terus kemudian hidup dalam satu society itu. Bahwa ya nggak bisa juga dikatakan itu nggak penting, nggak penting. Bahwa itu nggak masuk akal, nggak logis, iya gitu. Hanya saja kalau kemudian kita sekarang mencoba meromantisasi, mensakralisasi atau mensofistikasi semua ini, kita malah menemui kerumitan. Padahal sebetulnya ya sederhana. Oke deh. Tapi kenapa kalau bahasanya gini dok, kalau patah hati itu menyakitkan dok? Oke, ada perasaan gitu. Iya, patah hati itu karena gini, otak kita itu connected gitu. Dengan apa? Dengan banyak hal itu, termasuk dengan orang lain itu. Dengan barang aja bisa connected kok kita itu. Kamu kehilangan barangmu sedih kan? Sama itu. Ya. Handphonemu hilang sedih kamu itu. Meskipun bisa beli lagi itu. Sama lah. Sama, apalagi kalau kita itu sudah mempunyai rasa empati satu sama yang lain, satu memerlukan gitu ya. Ya, any kind of ya, entah karena sebab apa itu, terus kemudian perpisahan itu menyakitkan. Karena apa? Kalau kita melihat apa yang terjadi dengan otaknya, oh iya itu ya. Kemudian oksitosinnya turun di sirkuit kerinduan itu. Jebret gitu. Wah, itu. Dan itu yang dirasakan pada saat seorang ibu meninggalkan anaknya di rumah pada saat cuti melahirkannya habis. Itu. Sama itu. Sama dengan orang patah hati, oksitosinnya bingung dia itu. Makanya ibu yang habis menyusui ngantor itu jadi blow on. Iya itu. Sama itu yang dirasakan seperti orang yang patah hati itu. Hanya saja kalau patah hati kan kangennya itu beda itu. Dengan ibu yang menyusui, apalagi terus kemudian
Sama, dopaminnya juga jatuh. Dopaminnya kemudian mendadak hilang. Itu yang dirasakan seperti orang Parkinson, gelisah itu ya. Dopaminnya turun. Nah, kalau kita melihat dari sini sederhana sih sebetulnya itu. Hanya kalau kita menjadikan ini jadi karya sastra, wah itu bisa 3 buku itu. Dok, aku nangisin cowok 3 hari, Dok. Iya, nangis gitu ya. Sampai sapu tangannya bisa diperes gitu. Seret. Nah, itu. Ini 3 hari. Jadi kan merasa on gitu loh, Dok. Dan itu juga nasib sih. Itu kan kayak Desi, itu ya memang itu bawaanmu gitu. Sampai kapanpun kamu ya posesif, baperan kayak gitu. Sampai kapanpun. Ya. Masa aku posesif, Dok? Nah, ya. Nah, kecuali kamu otakmu dioperasi, bisa, supaya nggak baperan, itu nggak posesif gitu ya. Terus nggak lompat sana, lompat sini gitu. Itu ya kalau dioperasi. Tapi kalau enggak ya nggak apa-apa. Jadi mati aja. Siap, Dok. Oke, kita udah ini nih, Dok. Udah malam nih, Dok. Udah jam 10:30. Oke, iya. Ini udah jam 10:30, iya. Dokter di mana, Dok? Masih di Jepang, Dok? Enggak? Di bandara. Oke deh, kita tutup ya, Dok ya. Sampai di sini dulu perjumpaan kita. Nanti kita bakal ada live lagi, ditonton lagi ya. Oke, ya, dengan makasih ya hati, semuanya. Asal nggak sakit hati aja dengerin aku ngomong ya. Kita malah demen, Dok, dengernya, Dok. Oke, semuanya. Makasih ya. Oke, terima kasih Dokter Yu, terima kasih semua karena udah datang. Desi, kabeh. Bye-bye. Oke. Ya.